Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita bersyukur kembali kita ada di hari kedua di tahun 2025. Kita bersyukur karena semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kembali kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan memulai segala sesuatunya, kita percaya langit dan bumi boleh lenyap, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap, ya kan? Sehingga kita orang-orang yang hidup bukan karena perasaan-perasaan kita. Kita orang-orang yang hidup bukan karena keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mulai down, kita mulai takut, kita mulai khawatir. Tapi kita adalah orang-orang yang hidup berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bantu membagikan kembali, share kembali saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga ada banyak umat Tuhan yang terberkati melalui apa yang kita bagikan. Sehingga firman Tuhan boleh tersebar sampai ke pelosok-pelosok dunia, ya kan, karena melalui jejaring media sosial, jejaring WhatsApp, ya kan, sehingga pada akhirnya hidup kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami bersyukur kami ada di hari kedua di tahun yang baru, tahun 2025. Semua karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Tak pernah kami ditinggalkan, tak pernah kami dibiarkan. Itu sebabnya kami rindu hari ini kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan menyampaikan kembali janjinya kepada Abraham. Dan pada saat itu didengarkan juga oleh Sarah. Pada saat itu mereka dalam keadaan atau kondisi yang sudah lanjut usia. Tetapi Tuhan bilang sama Abraham dan Sarah bahwa tahun depan aku akan kembali lagi dan Sarah akan mengandung, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi timbul pikiran-pikiran ya memang itu realita gitu kan. Realitanya seperti apa? Kita lihat sama-sama dalam Kejadian 18 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Adapun Abraham, ini kenyataan, ini realita, ini keadaan yang terjadi di depan mata mereka. Ini yang kita tahu ya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi opa oma ini, iya kan, sudah tidak lagi mungkin bisa memiliki anak gitu saudara. Hitung-hitungan secara fisik ya memang seperti itu. Tetapi ayat 12 firman Tuhan bilang begini selanjutnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Jadi Sarah mulai mempertimbangkan, bener gak sih? Bisa gak sih? Sanggup gak sih? Apa yang Sarah lihat saat itu kenyataannya berbeda dengan apa yang janji Tuhan. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Yang kita lihat kenyataan itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang kita imani, apa yang menjadi janji Tuhan. Seringkali hal itu membuat kita ragu, seringkali membuat kita khawatir. Ayat 13 bilang begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Jadi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati Sarah, saudara. Kalau ayat sebelumnya di ayat 12 kan Sarah tertawa dalam hati nih. Dalam hati, dengan kata lain manusia harusnya gak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiran Sarah, Tuhan tahu apa juga yang menjadi kekhawatiran saudara dan saya. Namun di sisi lain Tuhan mau setiap kita lihat dengan mata iman. Jangan lihat dengan keadaan yang terjadi. Saudara, kita sudah ada di hari kedua di tahun 2025. Banyak hal yang akan kita hadapi selama 363 hari lagi ke depan. Banyak hal yang akan kita lewati. Tetapi sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, saya ajak setiap umat Tuhan yang olehnya hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee untuk hidup pakai iman. Sama-sama bilang sama saya, hidup pakai iman. Amin. Hidup harus pakai iman.
Karena seringkali yang kita lihat membuat kita takut. Seringkali yang kita lihat membuat kita khawatir. Bayangkan kalau iman kita tidak bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan. Hancur hidup kita. Makanya mulai hari ini memasuki tahun 2025 yang baru 2 hari ini. Saya ajak setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan. Ayo sama-sama yuk kita latih diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena hanya itu yang membuat iman kita tumbuh, saudara. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Gak ada lagi yang membuat iman seorang bertumbuh. Hanya melalui firman Kristus. Dan bayangkan kalau kita tidak pernah merenungkan firman. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya ajak setiap umat Tuhan. Untuk setiap hari Senin sampai hari Sabtu sebelum memulai segala sesuatunya kita renungkan firman. Singkat saja, gak banyak-banyak. Tapi ada sesuatu yang kita dapati. Dan hari ini kita belajar bahwa memang kenyataan seringkali bertolak belakang dengan iman kita. Seringkali bertolak belakang dengan janji Tuhan. Tetapi kita tidak boleh goyah. Sama-sama bilang sama saya gak boleh goyah. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Amin. Gak boleh goyah, tetap percaya. Sekalipun kenyataan yang kau lihat hari ini engkau lemah, sekalipun keadaan yang kau lihat membuat engkau takut, membuat engkau khawatir, membuat engkau panik, membuat engkau tertekan, tapi hidup kita harus kembali kepada firman. Kembali ke firman. Apa yang firman Tuhan janjikan buat saya? Apa yang firman Tuhan genapi dalam kehidupan saya? Apa yang firman Tuhan ingatkan bagi saya? Maka itu yang pasti akan berlaku. Sekalipun yang kita lihat membuat kita gentar, tetapi iman membuat kita kuat. Iman membuat kita tetap ikut Tuhan dengan segala apapun yang kita hadapi. Dan iman yang memampukan kita untuk melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo landasi hidup kita dengan firman. Setiap hari, jangan pernah lewatkan satu hari pun di tahun 2025 ini tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Karena dunia hari-hari ini bukan dunia yang semakin baik. Itu yang sedang tergenapi dalam firman Tuhan. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita sedang ada di hari-hari itu. Hari-hari yang tidak semakin baik. Hari-hari yang tidak semakin hal-hal yang jahat akan semakin jahat. Orang-orang jahat akan semakin jahat. Kita ada di dalamnya. Kita harus bertumbuh dalam iman. Kita hidup pakai iman, bukan dengan mata jasmani. Kita hidup bukan pakai kenyataan, keadaan, realita yang terjadi, tapi kita hidup kepada iman percaya iman percaya kita kepada Kristus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Di hari kedua di tahun 2025 ini kami diingatkan bahwa seringkali yang kami lihat, seringkali yang diperhadapkan kepada kami adalah sesuatu yang membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami gentar. Tapi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan bahwa iman dapat mengalahkan keadaan yang terjadi. Iman dapat mengalahkan sesuatu yang membuat kami takut, membuat kami khawatir. Dan hari ini hamba berdoa buat anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Kalau Tuhan dapati ada yang khawatir, ada yang takut, ada yang bimbang menjalani hari-hari 2025 ini, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus, biar apa yang mereka pernah dengar dari firman Tuhan timbul iman oleh karena pendengaran itu. Hamba berdoa taruh hati kepada kami semua umat-Mu hari ini Tuhan, untuk kembali merenungkan firman Tuhan, kembali mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, karena kami percaya kami hidup karena iman, bukan karena apa yang kami lihat. Kami percaya yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Kenyataan memang akan tetap menakutkan dan mengkhawatirkan kita. Tetapi hiduplah dengan iman percaya kita. Itu yang kita dapati ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan lihat hanya janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.